kisah karomah dari Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah sosok beliau masih berdakwah walaupun sudah meninggal? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang biasa disapa Abah Guru Sekumpul, adalah seorang wali Allah yang sangat masyhur akan karomah kewaliannya. Nama dari Guru Sekumpul diambil dari nama tempat beliau, yang berada di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sosok Guru Sekumpul telah dikenal banyak masyarakat dengan banyaknya karomah kewaliannya. Tidak hanya dikenal di Indonesia saja, kewalian Abah Guru Sekumpul juga dikenal di seluruh Jazirah Arab. Sebagai contoh, Abah Guru Sekumpul pernah meninggalkan kisah yang sangat menakjubkan di negara Palestina. Masyarakat Muslim di Palestina menjadi saksi sosok Guru Sekumpul yang bisa hadir di Masjidil Aqsa, padahal beliau sudah wafat. Pada tahun 2015, antara bulan September sampai November, terjadi konflik besar antara Israel dan Palestina. Ribuan warga Palestina berlindung di berbagai kamp pengungsian, salah satunya ada di Masjidil Aqsa. Setelah konflik selesai terjadi pertemuan dan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuhri Banjar, atau yang akrab disapa Guru Banjar Indah. Beliau bertemu dengan imam muda Masjidil Aqsa. Guru Banjar, dahulu adalah salah satu murid dari Abah Guru Sekumpul. Pertemuan ini terjadi pada bulan Januari, tahun 2016. Saat saya sholat di Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan imam muda di Masjidil Aqsa yang bisa berbahasa Indonesia. Kata Guru Banjar. Karena penasaran dengan kemampuannya bisa bahasa Indonesia, Guru Banjar lalu bertanya, "Kenapa Anda bisa berbahasa Indonesia?" Tanya Guru Banjar. "Saya bisa berbahasa Indonesia, karena saya pernah ambil S3 di Yogyakarta." Jawab Imam Masjidil Muda Aqsa. Perlu diketahui, imam ini adalah imam muda Masjidil Aqsa. Dan imam sebelumnya telah meninggal dunia, karena ditembak oleh pasukan Yahudi Israel. Karena bertemu Guru Banjar, imam muda Masjidil Aqsa ini kemudian bertanya, "Adakah di daerah Anda yang bernama Syekh Zaini Abdul Ghani?" "Beliau itu guru saya. Beliau sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Syekh Zaini wafat pada tanggal 10 Agustus, tahun 2005. Jawab Guru Banjar. Mendengar jawaban itu, imam muda tersebut merasa bingung, dan makin penasaran dengan sosok yang mengaku bernama Syekh Zaini. Akhirnya, imam muda Masjidil Aqsa itu mengisahkan sosok Syekh Zaini dengan warga Palestina. Bahwa 4 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan September 2015, masyarakat Palestina diserang oleh Israel. Masyarakat lari bersembunyi di bawah tanah, di lingkungan Masjidil Aqsa. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kondisi perang yang saling menembak antar kelompok. Saat itu tidak ada makanan, karena masyarakat tidak punya uang untuk membelinya. Di saat genting itulah, tiba-tiba datanglah seorang syekh yang berwajah sangat teduh, dengan penuh senyuman. Sosok itu mengaku bernama Syekh Zaini Abdul Ghani dari negara Indonesia, tepatnya dari daerah Kalimantan Selatan. Syekh itu kemudian memberikan uang yang banyak. Saya pun bingung, demikian juga semua warga Palestina yang mengungsi saat itu. Mungkinkah ada orang asing bisa datang ke Palestina? Padahal kantor imigrasi sedang ditutup. Ucap imam muda tersebut dengan keheranan. Pada waktu itu, Syekh Zaini kemudian menggandeng tangan imam muda Masjidil Aqsa, dan memberikan uang yang sangat banyak. Jika dihitung dalam bentuk rupiah, uang itu berjumlah kurang lebih sebesar 250 juta. 3 hari kemudian,
Syekh Zaini datang lagi ke tempat persembunyian di bawah tanah. Imam muda Masjidil Aqsa kembali bingung. Ia sangat penasaran, karena posisi tempatnya tertutup dan tak bisa diakses oleh orang luar. "Wahai Syekh, dari manakah Anda bisa masuk ke sini?" tanya Imam muda Masjidil Aqsa. "Itu terserah kehendak Allah," jawab Syekh Zaini. Lalu Syekh Zaini memberikan uang sebesar 500 juta. Uang itu kemudian digunakan untuk memberikan makanan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa. Beberapa hari kemudian, Syekh Zaini datang lagi dan memberi uang sebesar 300 juta. Sehingga, total uang yang dikeluarkan Syekh Zaini berjumlah kurang lebih 1 miliar rupiah. Mengalami peristiwa janggal tersebut, Imam muda Masjidil Aqsa itu tambah menjadi kebingungan. Apakah orang ini manusia, malaikat, atau wali Allah? Dari kisah ini, Guru Banjar menjelaskan kepada Imam muda Masjidil Aqsa bahwa sosok Syekh Zaini tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Zaini, atau yang biasa disapa Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah guru besar, seorang wali Allah yang masyhur dari Kalimantan Selatan. Guru Banjar juga menjelaskan bahwa para nabi itu bisa wujud di mana-mana. Karena mengikuti ilmunya para nabi, para waliullah juga bisa wujud apapun, dan bisa dimanapun. Pungkas Guru Banjar. Kesaksian Guru Banjar ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa para wali Allah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa. Walaupun mereka sudah meninggal, seringkali beliau-beliau mempunyai karomah yang dapat hadir di alam nyata, sebagaimana mereka mengikuti para panutannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain pernah membantu masyarakat Palestina, karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Peristiwa ini hampir mirip dengan karomah Abah Guru Sekumpul yang terjadi di Palestina. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal, mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu, ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka bingung, karena memang baru pertama kali datang keluar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. "Seperti apakah acara haul sekumpul itu?" tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia, untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya. Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari Abah Guru Sekumpul, sosok yang sangat mereka hormati. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak, kebaikan, di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam Abah Guru Sekumpul, dan kemudian meminta maaf. Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus, tahun 2005. Akan tetapi, menurut kisah nyata rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi, dan lain-lainnya. Itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas.
Karomahnya tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Demikianlah kisah karomah dari sang waliullah, Abah Guru Sekumpul.